what's up guys, welcome back. So hari ini kita akan buka-buka paket. Dan hari ini gue dikirimin paket sama temen gue, Sofyan Maliki. Ini dia paketnya. Jauh-jauh dikirim dari Tuban guys ya, Jawa Timur. Oke, kalau begitu kita langsung buka aja ya. Kayaknya dia gunting gue. Oh, ini gue ngeri nih guys ya, takutnya ini nge-damage isinya ya. Kalau misalnya gue guntingnya barbar gitu. Ini guntingnya harus pelan-pelan. Wanginya mantap sekali guys ya. Wangi paperback. Oke. Sudah kita ini dan isinya ternyata baju guys ya. Wow, ternyata dalam bajunya ada ini guys ya. Ada kartu guys. Ada kartu custom, kartu Pokemon custom. Ini langsung aja kita lihat ke bajunya dulu guys ya. Ini dia. Oke. Wow, ternyata gue dapet baju Heracross guys. Wow, kalian bisa lihat itu ya. Ada Heracross, ini belakang bajunya, sementara depan baju ini nggak ada apa-apa ya, polos. Wush, keren juga, thank you bro. Dan dia kalau nggak salah kemarin buka PO untuk baju ini. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen beli ready-nya mungkin atau kalian pengen ikutan PO selanjutnya, kalian silakan langsung aja ke Instagramnya @sofyanmaliki. Dan kalian inget gak dulu gue pernah unboxing dan gue pernah ngasih lihat kalian kartu Pokemon custom Boku no Hero Academia. Nah kalau dulu itu yang cewek-cewek itu yang set A, sekarang ini yang set B isinya cowok-cowok semua. Dan itu udah lumayan lama guys ya, itu udah kayak 3 bulan yang lalu. Dan ini yang set B-nya baru kelar, baru selesai dibuat sama si Sofyan. Oke guys, yang pertama kita punya si Katsuma dan Mahoro. Sebenarnya gue nggak gitu tahu ini karakter dari mana, tapi tebakan gue sih mungkin dari movie yang paling baru guys ya, movie Boku no Hero Academia yang paling baru. Dan mereka berdua ini anak kembar ya, maka dari itu mereka dilambangkan oleh Pokemon Plusle and Minun. Karena Plusle and Minun ini kayak Pokemon yang satu paketan gitu guys ya, kembaran lucu-lucu gitu. Please guys, kalau misalnya kalian yang tahu silahkan kalian komen di bawah, soalnya gue belum nonton movie-nya. Oke, yang kedua kita punya Seiji. Anjay, kita punya si Seiji. Dan kalau misalnya kemarin kalian lihat di season ketiga ya, dia itu adalah murid dari sekolahan lain. Jadi quirk-nya dia ini adalah mengubah orang-orang menjadi bola daging kalau misalnya dia berhasil nyentuh dan memijat orang tersebut. Ini quirk-nya lumayan serem guys ya kalau menurut gue ya. Soalnya kalau misalnya kalian sekali dipijit, kalian bakal jadi bola daging dan kalian nggak bisa bertarung. Dan gue nggak ngerti kenapa dia dipasangin sama Gliscor ya. Mungkin gara-gara warna rambut yang sama atau gimana guys. Gue nggak begitu mengerti. Oke, next kita punya si Shindo ya. Bukan koran Shindo guys, tapi Shindo. Dan dia ini punya kekuatan untuk menciptakan vibrasi atau getaran. Jadi kayak gempa bumi gitu guys ya. Dan dia ini dipasangkan sama si Flygon. Dan ini cocok banget. Jadi si Flygon juga punya Earth type move atau Ground type move. Jadi yang mereka berdua mungkin bakal menjadi tim yang baik ya kalau misalnya dipasangkan. Dan oke, next kita punya Tetsu. Tetsu ini quirk-nya hampir sama kayak si Red Riot ya. Siapa namanya, gue lupa, yang warna merah tuh rambutnya ya. Pokoknya mereka berdua ini awalnya saingan, awalnya musuhan karena beda kelas. Cuma karena kekuatan mereka berdua ini hampir sama dan mereka itu seri di pertandingan, habis itu menang sih yang rambut merah ya. Aduh, gue lupa namanya. Astaga, si Red Riot guys. Ya akhirnya mereka jadi berteman, jadi sahabat guys. Bahkan mereka pas PKL itu tempatnya sama ya. Pas PKL yang pertama, bukan PKL yang kedua. Nah, dia ini dipasangkan sama Duraludon soalnya mereka berdua ini punya kekuatan untuk mengeraskan badan ya. Dan guys, setahu gua si Duraludon juga emang badannya itu udah keras guys ya. Jadi kayaknya mereka berdua ini udah klop banget kalau misalnya berpasangan ya. Oke, next kita punya, siapa nih? Kita punya si Inasa. Dan si Inasa ini merupakan murid dari sekolahan lain juga. Gue lupa nama sekolahnya apa sekali lagi. Dan dia punya quirk atau kekuatan untuk mengendalikan angin guys. Makanya dia itu dipasangin sama Noctowl ya. Soalnya Noctowl juga bisa mengendalikan angin. Atau bisa dibilang flying type move lah ya. Oke, next one kita punya, kita punya si ini guys. Gue lupa namanya siapa. Oh iya,
Shinso namanya ya. Jadi si Shinso ini punya kekuatan untuk membrainwash orang. Jadi kalau misalnya kita nyautin dia ngomongin apa, kita bakal terbrainwash sama dia, kita bakal tercuci otak, dan kita bakal menuruti apa maunya dia, guys. Jadi ini berbahaya banget ya. Kalau misalnya kalian yang nonton season 2, kalian pasti udah tahu lah ya, dia ini sebahaya apa. Oke, next yang keberapa gue nggak tahu. Kita punya si Koda ya. Koda. Oke, si Koda ini punya kekuatan untuk mengendalikan hewan. Dan gue nggak tahu kenapa si Koda ini dipasangin sama Hitmonchan. Tapi tebakan gue sih guys, itu karena wajah mereka itu hampir sama ya. Tapi kalau misalnya menurut gue, si Koda ini lebih cocok dipasangin sama Menevie. Soalnya kalau nggak salah Menevie itu bisa kayak memanggil makhluk-makhluk laut ya. Bisa manggil Pokemon-Pokemon air di lautan. Jadinya mungkin itu lebih inilah ya, lebih masuk akal. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa guys, ini lumayan kreatif juga. Soalnya mukanya emang hampir sama sih, jujur aja ya. Dan oke, kita langsung ke yang selanjutnya. Kita punya si Sato, dan si Sato ini punya kekuatan untuk mengubah kadar gula di tubuhnya menjadi kekuatan guys. Jadi semakin banyak dia makan hal-hal yang manis-manis, dia bisa mengubahnya untuk menjadi lebih kuat. Dan dia dipasangin sama si Scraggy, gue nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas guys, kalau misalnya kita perhatiin, si Scraggy sama si Sato ini emang rada-rada sama gitu ya. Warna ininya, kayak warna tubuh itu loh, warna kostumnya. Ya gitulah ya, gue nggak gitu ngerti juga. Tapi yang jelas langsung kita ke yang selanjutnya. Kita punya Ojiro. Nah, si Ojiro ini punya ekor, dan dia bisa mengubah ekornya itu menjadi kayak sendi tambahan gitu, pergelangan tangan tambahan. Dan ekornya itu berotot guys ya, udah kayak monyet guys. Tapi gue bilang sih dia lebih mirip tupai ya ekornya ya. Dan dia dipasangin sama si Mankey di sini. Oke, next kita punya gue lupa namanya. Aduh ya ampun. Oh, Mineta ya. Kita punya si Mineta, dan dia dipasangin sama Bonsly dan Croagunk. Mineta ini punya rambut. Ya, rambutnya kayak anggur gitu. Anggur lengket ya. Dia bisa nyabut anggur itu dari kepalanya, lalu dia lempar-lemparin. Dia jadiin alat untuk manjat dan lain sebagainya. Dia dipasangkan dengan Croagunk dan Bonsly. Soalnya kepalanya Bonsly ini mirip banget sama anggur-anggur Mineta. Dan si Croagunk ini mengubah anggur-anggur dari kepalanya Bonsly untuk menjadi warna ungu guys ya. Mungkin seperti itu. Oke, next one kita punya Aoyama. Dan si Aoyama ini punya belt atau ban pinggang, dimana ia bisa menembakkan sinar laser dari ban pinggang tersebut. Tapi kalau misalnya dia pakai lama-lama, dia bisa sakit perut guys ya. Bisa diare gitu, mual-mual. Dan dia dipasangkan dengan Staryu. Mungkin karena ban pinggangnya Aoyama sama Staryu ini, tengahnya Staryu itu sama guys ya. Permatanya Staryu. Oke, next one kita punya Zero ya. Ya, Zero namanya. Dan si Zero ini punya kekuatan untuk mengeluarkan selotip. Mungkin namanya datang dari situ guys. Selotip, serotip. Mungkin. Gue nggak tahu. Dan dia ini dipasangin sama ini Pokemon apa guys ya? Gue lupa. Sumpah gue lupa guys namanya. Yang pasti ini Pokemon tipe bug. Tapi gue lupa guys, serius namanya apa? Asli. Gue lupa. Sorry guys ya. Oke, next one kita punya. Nah, ini dia nih guys ya. Salah satu dari Big 3 di UA. Dan dia ini nickname-nya Sun Eater guys ya. Amajiki. Jadi kalau misalnya dia makan sesuatu, dia bisa memanifest dan dia bisa menggunakan kekuatan dari makanannya tersebut. Kalau misalnya dia makan gurita, dia bisa ngubah tangannya jadi gurita. Terus kalau misalnya dia makan daging sapi, mungkin dia bisa berubah jadi sapi atau ngeluarin susu, mungkin gue nggak tahu. Dan dia dipasangkan dengan ini guys ya, Type 0. Bukan, ini Silvally ya. Jadi Silvally ini bisa menggunakan kekuatan dari ini ya, piringan-piringan. Tergantung dari elemen piringan tersebut, bisa piringan api, piringan listrik, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka berdua ini bener-bener serasi lah ya guys ya. Sama gitu kekuatannya. Bisa memanifest kekuatan dari suatu benda atau suatu makanan gitu. Oke, next kita punya, wah ini dia nih guys ya. Awalnya gue gak terlalu suka sama karakter ini, tapi waktu arc season 3 gue jadi lumayan suka lah guys ya, si Soji ini ya. Jadi si Soji ini punya kekuatan untuk menjadikan tangannya itu kayak ekstensi untuk indera dia, bisa untuk telinga, bisa untuk mulut. Dan dia ini punya 6 tangan guys ya, jadi cocok banget sama Machamp karena memang mereka itu tangannya sama-sama banyak. Oke, next one kita punya, nah Ida. Tapi kalau di Indonesia di dubbingnya dibilangnya Lida, gue gak tahu kenapa. Mungkin itu kesalahan teknis. Nah, si Ida ini punya kekuatan untuk lari secepat suara, secepat kilat.
Tapi nggak cepet-cepet juga sih cepetan si Midoriya ya. Nah, dia dipasangkan sama Scar Mori. Soalnya emang armor mereka berdua itu hampir sama ya. Scar Mori punya bulu-bulu layaknya jubah kesatria. Sementara si Ida ini juga pakai armor untuk kostum superhero-nya. Dan mungkin guys, Scar Mori itu kan terbangnya cepet ya. Jadi ya mereka berdua tuh sama cepetnya lah. Intinya kayak gitu. Makanya si Ida ini dipasangin sama si Scar Mori. Oke, next one kita punya... Wah, ini dia Tokoyama ya. Tokoyama tentu aja guys, tentu aja ini tanpa harus diperdebatkan lagi. Tokoyama harus dipasangkan dengan Murkrow, soalnya mereka berdua itu sama-sama burung gagak. Ini si Night Shadow juga ikutan nongol di sini ya. Udah nggak usah dibahas lagi, kalian udah pasti ngerti lah ini mah ya. Udah mantep banget. Nah, oh iya, Kirishima guys ya. Dan si Kirishima ini dipasangkan sama Genesect. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas mungkin Genesect punya tubuh yang keras ya, dan si Kirishima juga bisa mengeraskan tubuh, jadi ya hampir sama kayak Tetsu lah ya. Tadinya sih gue kepikiran kalau misalnya si Kirishima ini dipasangin sama Pokemon itu bakal jadi Groudon ya, tapi ya gue nggak tahu sih. Oke. Next one kita punya siapa nih? Si Kaminari. Kaminari punya kekuatan listrik dan Jolteon punya kekuatan listrik, jadi ya mereka berdua serasi. Mantap, lucu banget guys ya. Oke, next one kita punya Mirio. Mirio ini punya kekuatan untuk menembus dinding, lantai, dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa nembus apapun. Dan dia ini bener-bener jago banget dalam menggunakan quirknya. Dia ini sekarang lagi mendapatkan musibah guys. Jadi ya gue nggak mau spoiler kalau misalnya buat yang belum nonton Boku no Hero. Nanti kalian nonton aja. Pokoknya dia ini karakter yang lumayan menarik dan lumayan keren menurut gue. Jadi pasangkan dengan Gengar. Soalnya Gengar itu emang ghost type Pokemon ya. Bisa nembus tembok, nembus papan, dan lain sebagainya. Pokoknya sama kekuatannya kayak Mirio. Oke, next one kita punya Todoroki. Ini dia guys ya. Ini keren banget sih. Jadi Todoroki ini dipasangkan sama Ninetales. Dua-duanya ada Ninetales biasa yang mempunyai elemen api, dan Ninetales dari Alola yang mempunyai elemen es guys. Karena dia itu setengah es setengah api ya. Oke, next one kita punya, kita punya si Bakugo. Bakugo ini nggak usah dibilang lah ya, kekuatannya itu adalah untuk meledakkan sesuatu. Jadi dia bisa menciptakan ledakan dari tangannya. Dan dia dipasangin sama Arcanine. Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau menurut gue lebih cocok kalau dipasangin sama Electrode ya. Atau nggak sama Voltorb. Soalnya Electrode sama Voltorb ini bisa meledak-meledak gitu ya, setahu gue. Oke, next one kita punya si Midoriya, jagoannya guys ya, jagoan dari Boku no Hero, pewaris One for All. Dia dipasangin sama ini Sceptile. Soalnya mungkin dari pergerakan mereka yang gesit dan power dari tendangan dan pukulan mereka berdua yang sangat kuat, jadi mereka dipasangin seperti ini. Satu lagi, mereka sama-sama mempunyai warna hijau di tubuhnya ya. Kalau rambutnya Midoriya hijau, ini si Sceptile satu badannya hijau guys. Next one kita punya, ini kayak kartu hyper rare Mineta gitu ya guys ya. Kartu hyper rare. Dan kita punya, kita punya kartu Epian dan kartu Epian juga. Dua kartu custom card mereka. Jadinya kalau misalnya kalian yang pengen pesen kartu-kartu ini, kalian langsung aja ke Instagramnya @sofyanmaliki. Kalian bisa mesen yang set A, dan sekarang keluar lagi yang set B. Jadi make sure kalian kalau misalnya pengen koleksi, kalian jangan sampai ketinggalan guys ya. Sekali lagi thank you banget buat Sofyan yang udah ngirimin barang-barang ini ke gua. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah kira-kira kartu mana yang menurut kalian paling keren guys ya. Jangan lupa share video ini, dan jangan lupa guys di subscribe. Karena dengan subscribe kalian tidak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Makanya kalian jangan lupa berlangganan gratis, oke? Dadah guys, have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Woo!